akan membuat video tentang perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Perkenalkan, nama saya Alfi Grasio. Saya Rafi Ramadan. Saya Zakir Alvin Asgor. Saya Lokan Aswad. Saya Abis Mahmudi. Saya Muhammad Satria Banbiru. Saya Tazia Asyafi. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. 1. Latar belakang kejayaan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah Abbasiyah sangat mendukung ilmu, membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, memberi dana untuk penerjemah naskah asing. 2. Institusi ilmiah penting. Baitul Hikmah House of Wisdom dibahas, pusat penyerimaan, penelitian dan penyimpanan karya ilmiah dari Yunani, Persia, India dan lain-lain. Madrasah, rumah sakit, perpustakaan, majelis ilmiah, halaqah menjadi bagian sistem pendidikan dan dunia masa itu. 3. Cara pengembangan ilmu. Penerjemahan besar-besaran karya-karya ilmiah non-Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penyusunan buku. Ilmuwan mengumpulkan dan menyusun hasil penemuan menjadi buku agar ilmu bisa diwariskan. Aktivitas ilmiah publik. Majelis ilmuwan, diskusi, pertemuan di pasar dan tempat umum yang membahas pengetahuan. 4. Sistem pendidikan. Pendidikan di era Abbasiyah mengintegrasikan ilmu agama nakli dan ilmu rasional akli. Metode pembelajaran, lisan, hafalan, diskusi. Kurikulum tingkat dasar mengajarkan Al-Quran, nahwu, tata bahasa Arab, matematika dasar tingkat tinggi, mencakup teologi, kalam, filsafat, sejarah. 5. Ilmu-ilmu yang berkembang. Beberapa bidang ilmu yang berkembang pesat di masa Abbasiyah. Ilmu agama, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, filsafat Islam. Ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Rabi, Ibnu Sina, Ibnu Yusri. Matematika, misalnya Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Astronomi, pengamatan bintang, planet, pembuatan instrumen ilmiah. Kedokteran, banyak ilmuwan muslim yang menulis karya kedokteran dan mendirikan rumah sakit. Bahasa, nahwu, saraf, ilmu retorika, badi, bayan berkembang sangat maju. 6. Tokoh ilmu penting. Al-Khawazmi, matematika. Al-Zabar, kontribusi besar dalam matematika. Ibnu Sina, filsuf dan dokter termuka. Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd dalam perkembangan filsafat dan teologi. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam ilmu hadis, kumpulan dan penyusunan hadis. 7. Faktor pendukung perkembangan ilmu. Asimilasi budaya, masuknya kecerdasan dari Persia, Yahudi, India. Teknologi kertas, pembuat buku lebih mudah diproduksi dan disebarkan. Dukung politik dari Khalifah Abbasiyah memberikan dana besar untuk pendidikan dan sains. Ini yang ke-8, yang terakhir. Relevansi moral atau nilai-nilai untuk siswa PAI. 1. Meneladani semangat ilmiah. Islam sangat mendorong pencarian ilmu. Kedua, pentingnya peran negara atau pemimpin dalam mendukung ilmu pengetahuan. Ketiga, integrasi antara ilmu agama dan sains menunjukkan bahwa keduanya
bisa saling melengkapi. 4. Kerjasama lintas budaya dan bangsa. Contohnya penerjemahan, mengajarkan toleransi dan keterbukaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.